Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Nata Arman, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, eksekusi sebuah hotel bintang 4 di Surabaya, Jawa Timur berlangsung ricuh. Kericuan diwarnai aksi saling dorong antara petugas dan sekelompok orang yang menghalangi proses eksekusi. Kericuan terjadi saat eksekusi sebuah hotel bintang 4 di Surabaya, Jawa Timur. Sekelompok orang dari termohon menggadang petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka melarang petugas masuk ke dalam hotel untuk melakukan pengosongan. Aksi saling dorong tak terhindarkan antara jurusita, polisi, dan sekelompok massa yang menghalangi proses eksekusi. Tak hanya itu, sekelompok orang tersebut juga mengunci hotel dari dalam dan memblokade akses masuk petugas. Petugas jurusita terpaksa memecahkan pintu kaca hotel untuk bisa masuk ke dalam hotel. Setelah melakukan upaya panjang, petugas kepolisian dan jurusita berhasil masuk ke dalam hotel dan langsung melakukan pengosongan. Menurut pemenang lelang, pihak hotel gagal bayar selama beberapa tahun terakhir. Ya karena dia macet gak bayar. Ke pihak Bank Victoria. Jadi sebetulnya udah 1 tahun lalu mereka udah macet. 2 tahun yang lalu macet. Nilai berapa? Macetnya saya nggak hafal ya, tapi kalau nggak salah kita lelang kira-kira harga 217 M-an lah. Sementara itu, pihak hotel meminta proses hukum yang sedang berjalan dihormati dengan menunda eksekusi. Yang perlu kita sampaikan ini, itu marilah kita hormati proses yang berjalan. Di samping itu kita harus mengutamakan rasa kemanusiaan. Di dalam sini sekarang bekerja 120 karyawan aktif. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, pemenang lelang berhak atas bangunan hotel bintang 4 ini serta lahan seluas 8.000 meter persegi. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang penahanan Agus Buntung atau IWS tersangka kasus tindak pidana pelecehan seksual, tim Komisi Disabilitas Kejati NTB dan penyidik Polda NTB memeriksa ruangan khusus yang akan digunakan oleh Agus. Agus dipastikan akan menempati ruangan yang berbeda dengan ruang tahanan lainnya. Komisi Disabilitas Daerah Provinsi NTB, Kejaksaan Tinggi dan Polda NTB berkunjung ke lapas kelas 2A Lombok Barat. Kunjungan itu untuk memastikan kesiapan fasilitas dan ruang tahanan khusus untuk Agus difabel alias IWAS. Pihak lapas telah siap untuk mendukung sarana khusus yang dibutuhkan oleh Agus difabel. Pihak lapas sudah siap, sudah ada minimal sarana-prasarana yang aksesibel untuk yang bersangkutan, termasuk ada ketersediaan nanti yang namanya tamping. Lapas Lombok Barat juga telah menyiapkan ruangan khusus untuk Agus yang berbeda dengan ruangan tahanan lain. Nantinya pihak lapas juga akan memodifikasi ruangan sesuai kebutuhan Agus difabel, termasuk menyediakan kloset duduk. Nah, nanti sambil berjalan nanti karena fasilitas yang ada kloset duduk, nanti kalau memang yang bersangkutan tidak bisa menggunakan kloset itu, nanti kita juga akan memfasilitasi kebutuhan dia apabila dia membutuhkan misalnya modifikasi. Polda NTB dan Kejati NTB dalam waktu dekat akan melimpahkan kasus ke pengadilan. Dari Lombok Barat, NTB, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, penetapan Agus Buntung sebagai tersangka pemerkosaan masih menuai sorotan.
Meskipun difabel, Agus dinilai tetap bisa memperkosa korban dengan mengancam dan melakukan intimidasi. Kasus Agus difabel yang jadi tersangka dalam kasus pemerkosaan mahasiswi menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait penetapan Agus sebagai tersangka yang dinilai tidak memiliki kedua tangan namun bisa jadi tersangka pemerkosaan. Meski demikian, polisi telah mengantongi alat bukti yang membuktikan Agus sebagai tersangka pemerkosaan. Ia diduga mengancam korban akan membongkar aib masa lalu korban kepada orang tuanya, sehingga korban terpaksa menuruti keinginan Agus. Kronologi yang terjadi kepada korban itu ada ancaman, intimidasi, tipu muslihat, dan manipulasi yang diberikan kepada korban oleh pelaku. Meskipun tidak memiliki kedua tangan, namun saat menjalankan aksinya, ia menggunakan bagian tubuh lain. Dan hal ini juga dibenarkan oleh psikolog forensik Reza Indragiri. Kasus di NTB ini sudah barang tentu harus diinvestigasi oleh polisi ya. Tapi kalau kita bicara secara umum dengan pertanyaan apakah memungkinkan penyandang disabilitas melakukan ruda paksa, jawaban saya adalah mungkin. Kenapa? Karena barangkali sebagian kalangan yang menganggap bahwa itu tidak mungkin, itu lebih dikarenakan mereka berimajinasi tentang adegan pemerkosaan. Ada tangan pelaku yang mencengkram tangan korban dan aktivitas-aktivitas fisik yang sifatnya intimidatif lainnya terhadap korban. Padahal esensi kekerasan seksual, khususnya esensi tapi justru bermula dari adanya siasat psikologis yang dilancarkan oleh pelaku terhadap korbannya. Sementara pemilik homestay lokasi Agus difabel melakukan aksinya angkat bicara. Ia mengatakan Agus hampir setiap hari mampir ke penginapan miliknya. Tak hanya itu, Agus juga sering datang bersama wanita yang berbeda ke tempat miliknya. Saya sudah speak up juga, yang pada dasarnya iya si Agus memang sering datang ke sini, orangnya hampir setiap hari gitu. Oh, memang sering Agus ini, tapi bukan langganan bukan ya? Kalau langganan sih enggak, dia banyak di banyak tempat, bukan di sini aja. Oh, gitu. Cuman pas kejadian kan di sini. Dia ke sini tuh sama cewek atau berbeda? Cewek yang berbeda-beda. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Agus difabel menjalani olah tempat kejadian perkara. Rekonstruksi dilakukan di tempat kejadian perkara berbeda, diawali dari Taman Udayana yang menjadi tempat awal pertemuan Agus dengan korbannya. Polisi menyebut sebanyak 49 adegan diperagakan Agus dalam rekonstruksi ini. Dalam rekonstruksi terungkap ada perbedaan keterangan yang diberikan antara pelapor dengan tersangka, sehingga adegan berkembang menjadi 49 dari sebelumnya hanya 28 adegan yang tertuang dalam berita acara pidana. Hingga kini jumlah korban pelecehan seksual Agus difabel bertambah menjadi 15 orang, di mana 2 korban dinyatakan masih di bawah umur. Dari keseluruhan jumlah korban tersebut, 4 diantaranya sudah diambil keterangan oleh polisi. 11 itu adalah yang lapor ke KDD, itu totalnya tambah 2 jadi 15. Nah dari 15 itu 7 sudah dilakukan pemeriksaan di kepolisian. Dari kasus yang viral ini, polisi juga membuka pengaduan masyarakat karena diduga kemungkinan masih ada korban lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Keinformasi lain pemirsa, predator seks Reinhard Sinaga yang kini ditahan di penjara Inggris dilaporkan menjadi target serangan oleh sesama narapidana. Reinhard Sinaga, WNI yang ditahan di Inggris karena kasus kejahatan seksual sempat dilaporkan diserang di penjara pada Juli lalu. Reinhard pun nyaris mengalami luka serius dalam serangan di penjara Wakefield. Seorang narapidana bernama Jack McRae telah didakwa atas percobaan penganiayaan terhadap Reinhard. Reinhard Sinaga, predator seks, saat ini ditahan di penjara Inggris dan Reinhard juga dipidana seumur hidup. Sementara Reinhard dinyatakan bersalah pada Januari 2020 atas 159 pemerkosaan yang dilakukan terhadap 48 pria yang berbeda selama 1 Januari 2015 sampai dengan 2 Juni 2017. Dalam vonis di pengadilan Manchester, Reinhard dinyatakan sebagai predator seksual yang tidak pernah aman untuk dibebaskan.
Pemirsa, 5 pelajar SMA Negeri 70 Jakarta Selatan dikeluarkan dari sekolah akibat terlibat kasus perundungan. Sebelumnya kasus ini sempat berproses di Polres Jakarta Selatan. Kelima pelajar yang dikeluarkan karena kasus perundungan merupakan siswa senior SMA 70. Mereka diduga terlibat perundungan seorang siswa yang merupakan adik kelas. Kepala Sekolah SMA Negeri 70 Sunario mengatakan bahwa sanksi terhadap kelima siswa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelumnya korban siswa berinisial ABF ditarik oleh kakak kelas dan menerima penganiayaan di sejumlah bagian tubuh oleh 4 orang pelaku. Tidak hanya dipukuli, para pelaku juga merampas sepatu dan juga telepon genggam milik korban. Informasi lainnya pemirsa, mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi selesai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Budi Ari mengaku menaati proses hukum dan akan membantu menuntaskan pemberantasan kasus judi online. Budi Ari keluar dari gedung Bareskrim sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Kepada awak media, Budi Ari mengatakan dirinya sebagai warga negara yang taat hukum dan berkewajiban membantu tugas kepolisian dalam penuntasan kasus judi online di lingkungan Komdigi. Namun Budi Ari tidak merinci terkait dengan substansi pemeriksaan dirinya. Sebelumnya Budi Ari tiba di gedung Bareskrim sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus judi online di lingkungan Komdigi. Memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdigi. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silahkan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Begitu ya, terima kasih. Berapa pertanyaan Pak? Berapa lama pertanyaan? Mau tahu aja. Apa? Berapa lama diperiksa? Bahwa tidak terlibat dalam jogging. Pokoknya tunggu keterangannya. Ya. Dari jam berapa? 2 jam. 10 pegawai Kementerian Komdigi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mafia judi online. Tidak hanya berhenti di situ, nama mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi yang digadang-gadang mengetahui soal praktik judi online yang melibatkan pegawai Kemenkominfo. Kasus mafia akses judi online di Indonesia yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terus diusut. Polisi telah menangkap total 26 tersangka. 10 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi, sementara 16 lainnya masyarakat sipil. Polisi hingga kini masih memburu 4 pelaku lain, termasuk bandar situs judi online yang masih buron. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk mobil mewah bernilai fantastis hingga mencapai 167 miliar rupiah. Kasus mafia akses judi online turut menyeret nama ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Ia digadang-gadang mengetahui terkait praktik judi online yang dilakukan oknum pegawai kementerian yang pernah dipimpinnya. Sementara PPATK menyebut dari 10 laporan hasil analisis, total perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat bawah. Dimulai dari Rp10.000. Dan market juga sangat captive di Indonesia. Jika kita melihat
kecenderungan pelaku transaksi itu semakin banyak, masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10.000, kita sudah bisa melihat ada setoran 10.000 untuk judo dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. Hingga kini pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait untuk melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lain yang terlibat dalam kasus mafia akses judi online. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta di Jalan Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan. Diduga anggaran yang mencapai 150 miliar rupiah telah diselewengkan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan fiktif. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan penggeledahan terhadap kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta di Jalan Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu sore. Penggeledahan dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan pidana pada penggunaan anggaran tahun 2023. Diduga anggaran yang mencapai 150 miliar rupiah telah diselewengkan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan fiktif. Dalam penggeledahan ini, petugas menyita beberapa perangkat elektronik, dokumen, dan juga uang sebesar 1 miliar rupiah. Hari ini yang dilakukan oleh tim Pinsus Kejati DKI ini dilakukan di 5 titik. 5 titik ini ada di kantor Dinas Kebudayaan sendiri, terus juga ada beberapa kantor rekanan dan rumah-rumah saksi yang berhubungan dengan tindak pidana dimaksud. Sementara itu, penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi, membenarkan adanya penggeledahan di kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta oleh Kejaksaan Tinggi terkait dugaan korupsi senilai 150 miliar rupiah. Teguh menghormati langkah yang diambil Kejati Jakarta untuk tangani kasus ini. Memang saya menginstruksikan kepada Inspektorat selaku update untuk menangani, kemudian juga untuk melakukan investigasi dan pendalaman. Dan memang ditemukan atas kerugian negara yang nilainya masih sedang dalam perhitungan. Nanti tanya ke Pak Inspektor. Sebelumnya penggeledahan dilakukan di ruang Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dan ruang Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Goa menetapkan 17 orang tersangka dalam kasus pencetakan dan pengedaran uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar di Goa, Sulawesi Selatan. Polisi menyita ratusan jenis barang bukti termasuk mesin cetak uang serta uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 446 juta rupiah. Polisi menetapkan 17 tersangka kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar di Goa, Sulawesi Selatan. 2 diantaranya adalah kepala dan staf perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Dalam kasus ini, polisi menyita ratusan barang bukti termasuk mesin cetak uang serta uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 446.700.000 rupiah. Sebelumnya kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar ini terungkap setelah polisi menangkap pelaku yang hendak membayar pinjaman menggunakan uang palsu di salah satu perusahaan pembiayaan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, uang palsu yang dicetak di kampus UIN Alauddin Makassar diduga sudah beredar luas di masyarakat. Di Mamuju, Sulawesi Barat, uang palsu tersebut ditemukan di sejumlah swalayan. Peredaran uang palsu yang dicetak di kampus UIN Alauddin Goa, Sulawesi Selatan sudah beredar luas hingga provinsi tetangga. Salah satunya di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Uang palsu ditemukan di sebuah swalayan dan beberapa toko.
Pengelola toko mendeteksi uang palsu saat mesin penghitung uang otomatis tiba-tiba berbunyi. Saat di Terawang, ternyata benar ada sejumlah uang palsu terselip, yaitu pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Ketika saya pegang, kok beda dengan uang pada umumnya. Tekstur kertasnya kertasnya berbeda, kemudian warnanya juga berbeda. Ketika saya tes masuk di mesin penghitung kami, tes penghitungan kami itu berbunyi. Saya sudah pastikan bahwa saya Terawang, kayaknya ini uang palsu. Masyarakat diimbau waspada uang palsu terlebih menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Periksa uang dengan cara dilihat, diraba dan diterawang, serta selalu periksa benang pengaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, KPK menggeledah kantor Bank Indonesia terkait dengan kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Tim penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di kantor BI pada Senin malam hingga Selasa dini hari 16 hingga 17 Desember. Penggeledahan dilakukan atas kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia. Penggeledahan berlangsung selama 8 jam. Salah satu ruangan yang diperiksa adalah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio. Dari kantor Bank Indonesia, KPK mengamankan sejumlah dokumen. Tentunya kita akan ungkap semuanya fakta-fakta ini, bagaimana keputusannya, siapa yang mengambil keputusan, perencanaannya CSR ini bagaimana, siapa-siapa yang menerima. Nah, itu yang kita dalami sekarang. Ada dugaan ya, ada dugaan selain ke BI ada tempat-tempat lain. Nanti kita akan barang bukti yang berkumpul apa Pak saat ini Pak? Beberapa dokumen ya kita temukan, beberapa barang-barang ya, alat bukti elektronik kita juga amankan, dokumen terkait ya berapa besaran CSR-nya, siapa-siapa yang menerima dan sebagainya, tentunya itu yang kita cari. Sementara itu, Bank Indonesia membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terkait dugaan korupsi dana CSR. Gubernur Bank Indonesia menjamin akan bersikap kooperatif dengan mematuhi hukum yang berlaku. 1. Bahwa benar pada Senin malam 16 Desember 2024 Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di kantor pusat Bank Indonesia, di mana kedatangan KPK ke Bank Indonesia tersebut untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR. Dugaan adanya penyalahgunaan dana CSR di Bank Indonesia mulai diselidiki oleh KPK sejak September lalu. KPK menduga dana CSR digunakan untuk kepentingan pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kenaikan PPN yang dimulai tahun 2025 mendapatkan penolakan dari masyarakat. Di dunia maya muncul laman yang berisi petisi menolak kenaikan PPN. Petisi yang mendorong pemerintah batalkan kenaikan PPN beredar di internet melalui laman change.org. Situs ini mengajak masyarakat tanda tangani petisi tolak kenaikan PPN karena kebijakan ini akan mempersulit masyarakat. Seruan ini juga menggambarkan keresahan publik terhadap tekanan ekonomi yang semakin besar di tengah pemulihan pasca pandemi. Hingga saat ini, petisi tersebut telah ditandatangani lebih dari 120.000 orang yang berharap pemerintah membatalkan kebijakan tersebut. Sebelumnya pemerintah resmi menaikkan PPN menjadi 12% di Januari 2025. Di tengah kebijakan kenaikan PPN tersebut, pemerintah juga menyiapkan sejumlah skema insentif atau bantuan. Pemerintah pastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Kenaikan PPN dikenakan untuk barang-barang mewah dan premium. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Barang-barang yang dikenakan pajak mencakup beras dan buah premium, daging premium Wagyu dan Kobe, ikan premium seperti salmon dan tuna premium,
Aneka udang dan krustasia premium seperti king crab juga terkena kenaikan pajak. Selain itu, jasa pendidikan premium seperti pendidikan standar internasional juga dikenakan kenaikan pajak. Jasa pelayanan kesehatan medis VIP dan listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere juga mengalami kenaikan pajak. Terkait kenaikan PPN, sejumlah bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah disiapkan pemerintah. Kami memberikan insentif perpajakan itu dalam magnitude yang sangat besar. Di antaranya, bantuan pangan beras 10 kg per bulan, PPN 1% ditanggung pemerintah untuk tepung terigu, gula industri dan minyak kita. Pemerintah juga memberikan diskon tarif listrik sebanyak 50% untuk daya listrik hingga 2.200 volt ampere di bulan Januari dan Februari 2025. Untuk kelas menengah, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif. PPN ditanggung pemerintah untuk properti dengan nilai maksimal 5 miliar rupiah dari Januari hingga Juni 2025. Pemerintah menanggung 100% PPN, sementara pada Juli hingga Desember 2025 ditanggung 50%. PPN ditanggung pemerintah untuk otomotif, khususnya kendaraan hybrid atau listrik. Insentif PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja padat karya dengan gaji sampai 10 juta rupiah. Pemerintah mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan, baik dalam bentuk tunai maupun pelatihan, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja. Pemerintah akan memberikan relaksasi atau diskon 50% atau iuran jaminan kecelakaan kerja industri padat karya. Untuk UMKM, pemerintah memberikan insentif berupa perpanjangan masa berlaku PPH final 0,5%. UMKM dengan omset di bawah 500 juta dibebaskan PPH. Ada skema pembiayaan industri padat karya, misalnya adalah untuk keringanan pembelian mesin, ada subsidi 5%. KPAI menggelar mediasi antara orang tua yang diduga bayinya tertukar dengan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sindo Malam.